Di bulan Ramadan, biasanya banyak sekali pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah seputar haid, seputar hamil, menyusui, qada puasa, dan fidyah yang sering diajukan oleh para akhwat ke redaksi kami. Untuk itu, kami rangkum beberapa masalah tersebut dalam bahasan kali ini. Masalah pertama, puasanya wanita hamil dan menyusui. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, lebih tepat, wanita hamil dan menyusui dimisalkan seperti orang sakit dan musafir yang punya kewajiban qada saja atau tanpa fidyah. Adapun diamnya Ibnu Abbas tanpa menyebut qada karena sudah dimaklumi bahwa qada itu ada. Kewajiban qada saja juga menjadi pendapat Atha bin Abi Rabbah dan Imam Abu Hanifah. Inilah pendapat terkuat dari pendapat para ulama yang ada. Sehingga wanita hamil dan menyusui masih terkena ayat dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka selain membayar fidyah, dia juga tetap diharuskan untuk mengqada puasa. Masalah kedua, mendapati flek dan haid saat puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau berkata, bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga bagi wanita yang berhalangan untuk puasa karena haid tersebut, maka ia punya kewajiban untuk mengqada puasa di hari lain. Lalu bagaimana jika mendapati hanya flek saat puasa? Apakah puasanya batal? Ada kaidah dari Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Manhaj As-Salikin yang bisa menjawab hal ini. Akhir kesimpulannya seperti yang kami rinci berikut ini. Pertama, flek yang keluar di masa kebiasaan haid sebelum darah haid keluar, ditambah jika terasa nyeri, maka terhitung sebagai darah haid. Kedua, flek yang keluar di luar masa kebiasaan haid, maka dianggap bukan darah haid. Ketiga, flek yang keluar setelah darah haid dan masih bersambung, maka dianggap darah haid. Dan yang keempat, flek yang keluar setelah suci atau setelah darah haid berhenti total, tetapi setelah beberapa hari keluar flek lagi, maka dianggap bukan darah haid. Sehingga kalau dianggap haid, maka tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kalau dianggap bukan darah haid, maka tetap diperintahkan sholat dan puasa. Selanjutnya, masalah ketiga, menggunakan obat penghalang haid agar lancar puasa. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, tidak mengapa seorang wanita mengonsumsi obat-obatan untuk menghalangi haid, asalkan obat tersebut baik, tidak membawa efek negatif. Syekh Abu Malik, penulis kitab Sahih Fiqh As-Sunnah pun menerangkan, haid adalah ketetapan Allah bagi kaum Hawa. Para wanita di masa Nabi SAW tidak pernah menyusahkan diri mereka supaya dapat berpuasa sebulan penuh dengan menghalangi datangnya haid. Oleh karena itu, menggunakan obat-obatan untuk menghalangi datangnya haid tidak dianjurkan. Akan tetapi, jika wanita muslimah tetap menggunakan obat-obatan semacam itu dan tidak memiliki dampak negatif, maka tidak mengapa. Jika ia menggunakan obat tadi dan darah haidnya pun berhenti, maka ia dihukumi sebagai wanita yang suci. Artinya, tetap dibolehkan puasa dan tidak ada qada baginya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, masalah keempat. Belum mandi wajib setelah suci haid atau masih dalam keadaan junub ketika masuk subuh. Wanita yang suci sebelum subuh masih boleh melanjutkan puasa walaupun belum mandi wajib. Karena yang penting sudah suci. Menunda mandi wajib hingga masuk waktu subuh tidaklah masalah. Hal ini seperti kasus Nabi SAW ketika dalam keadaan junub saat subuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian masalah kelima, buka puasa dalam keadaan ragu keluar haid. Bagaimana jika ada wanita yang masuk waktu maghrib atau buka puasa dalam keadaan ragu? Apakah haid yang ia temui saat maghrib itu keluarnya sebelum buka puasa ataukah sesudahnya? Misal kebiasaan haidnya pada hari tersebut jam 4 sore, ketika dicek tidak keluar darah haid. Namun ketika berbuka puasa atau jam 6 sore baru ketahuan darah haid itu ada. Bagaimana jika kasusnya seperti ini? Jawabannya untuk masalah ini adalah pegang yang yakin dan tinggalkan yang ragu-ragu. Ada penjelasannya sebagai berikut. Setiap yang meragukan dianggap seperti tidak ada. Setiap sebab yang kita ragukan kapan munculnya, maka tidak ada hukum pada yang akibatnya.
Sebab tersebut seperti sesuatu yang dipastikan tidak ada, maka tidak dikenakan hukum ketika itu. Begitu pula setiap syarat yang diragukan keberadaannya, maka dianggap seperti tidak ada sehingga tidak diterapkan hukum untuknya. Begitu pula setiap mani atau penghalang yang diragukan keberadaannya dianggap seperti tidak ada. Hukum baru ada apabila sebab itu ada. Perlu diketahui kaidah ini disepakati secara umum. Nah, dari kaidah tadi dapat dipahami bahwa keadaan yakin yang dipegang adalah masih dalam keadaan suci. Sedangkan keadaan ragu-ragu adalah dalam keadaan tidak suci. Sehingga apabila saat berbuka baru didapati darah haid dan tidak diketahui keluarnya baru saja ataukah sebelum berbuka puasa, maka keadaan yang dipegang adalah keadaan suci. Kesimpulannya, masalah tadi tetap dianggap masih dalam keadaan suci ketika masuk buka puasa. Sehingga puasanya tidak perlu diqadha alias tetap sah. Dan yang terakhir masalah ke-6, salat tarawih bagi muslimah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, sebenarnya sholat tarawih bisa dikerjakan para wanita di rumahnya. Namun jika wanita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama memperhatikan aturan seperti menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian, maka suami harus tetap mengizinkan. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah dia. Hadis riwayat Muslim. Semoga permasalahan-permasalahan yang kami bahas ini bisa merangkum jawaban atas pertanyaan seputar keistimewaan wanita ketika bulan Ramadan dan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.